Bab 419. Melihat bahwa Charlie menghalangi jalur keuangannya, pemuda itu segera mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kamu dipaksa untuk menemukan kematian. Jika saya tidak memukul Anda setengah mati nanti, saya tidak akan bermarga Liu." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian sangat suka berpura-pura, saya pikir Anda bisa mengubah nama belakang Anda." Bodoh. Pemuda itu segera urat nadi kekerasan, siap untuk muncul dan membuat dua gerakan dengan Charlie setiap saat. Saat ini, seorang pria gemuk setengah baya dengan beberapa penjaga keamanan yang kuat bergegas. Ketika dia melihatnya datang, pemuda itu segera berkata sambil tersenyum, "Menir Zeng, saya tidak melihat Anda beberapa hari ini, dan Anda menjadi gemuk lagi. Sepertinya hidup benar-benar bergizi." Menir Zeng tertawa dan memuji, "Tuan Liu, bagaimana kamu bisa melembabkan hari-hariku? Saya hanya melewati hari-hari saya, tidak seperti Anda, yang memiliki keluarga besar." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Liu, apa yang terjadi di sini?" Pria muda itu menunjuk Charlie dengan tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Gantungan yang malang ini terlalu fucking berpura-pura. Dia tidak akan diberi kompensasi karena menggores mobil saya. Tulangnya masih jadi fucking keras. Pecahkan itu." Menir Zeng mengangguk dan menatap Charlie. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Charlie mengenakan pakaian biasa, dan dia tidak memiliki temperamen seperti generasi kedua yang kaya. Selain itu, dia mengendarai Mercedes-Benz tua, dan tahu bahwa pihak lain juga orang tanpa latar belakang, jadi dia berbicara, "Wah, saat kamu keluar, kamu tidak punya penglihatan? Apakah Anda tahu siapa yang Anda provokasi?" "Siapa ini?" Charlie bertanya acuh tak acuh. Menir Zeng melirik pemuda itu dan berkata, "Tuan Liu Ming dari keluarga Liu memiliki ratusan juta aset, Anda tidak mampu membelinya." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berkata, "Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, dengarkan saja saya, jujur saja kehilangan uang, lalu pindahkan mobilnya, jangan buang waktu Tuan Liu." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Kamu juga sangat menarik. Anda datang dan mengatakan bahwa itu adalah masalah saya dan ingin saya memberikan kompensasi." Menir Zeng mencibir, "Benar saja, Anda orang miskin. Buka mata anjing Anda dan lihat mobil apa yang diparkir. Mobil apa yang kamu kendarai? Mobil apa yang kita miliki di sini, yang kurang dari 1 juta? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memarkir Mercedes yang rusak di sini?" Charlie melihat sekeliling dan berkata, "Saya tidak melihat tanda yang melarang parkir mobil di bawah 1 juta. Apa yang kamu bicarakan?" Melihat Charlie selalu terjebak dengan minyak dan garam, Liu Ming menendang lampu belakang Mercedes-Benz dan menendang lampu belakang dengan tamparan. Segera dia mengutuk, "Sialan, aku telah mentolerirmu untuk waktu yang lama. Kamu adalah gantungan yang malang. Apa yang kamu berpura-pura berada di sini? Lebih banyak kicauan, percaya atau tidak, aku bisa mematahkan kakimu. Anda tidak ingin kehilangan uang. Gadis-gadis idiot ini menemaniku malam ini." Saat berbicara, Liu Ming meraih Claire yang berdiri di samping Charlie. Charlie mengerutkan kening, berdiri di depan Claire dan Elsa, meraih lengan Liu Ming dan mendorongnya keluar. Liu Ming sangat marah dan mengutuk, "Kamu sangat miskin dan ingin melawan. Saya pikir kedua wanita ini dihormati oleh saya. Jika Anda berani melawan, saya akan membunuh Anda. Percaya saya." "Tidak percaya." Charlie menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi dingin di matanya. Dia memandang Liu Ming dan berkata, "Lebih baik meninggalkan jalan untuk menjadi seorang pria, dan jangan biarkan dirimu mati." Begitu Liu Ming mengulurkan tangannya, dia mendorong Charlie, dan berkata dengan senyum kesal, "Oh, kamu adalah gantungan baju yang malang dan kamu telah memasangnya. Saya tidak akan tinggal di belakang. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya?" Menir Zeng juga melambai dari samping, meminta penjaga keamanan untuk mengelilingi Charlie dan yang lainnya, dan berkata, "Kasihan, lepaskan Tuan Liu. Anda menyakiti Tuan Liu, Anda tidak bisa mati." Mengapa Charlie menjaga omong kosongnya? Dia mengangkat kakinya dan menendang langsung ke perut Liu Ming dan menendangnya keluar. Liu Ming hanya merasakan sakit yang tajam di perutnya, seolah-olah ususnya patah, dan berkata dengan marah, "Menir Zeng, bunuh dia. DMN. Berani mengalahkanku, pukul dia sampai mati. Saya bertanggung jawab jika terjadi kesalahan."
Menir Zeng hendak memesan, tetapi tiba-tiba mendengar suara dari dalam. Bab 420. Ya, ada apa, begitu hidup? Ketika Menir Zeng mendengar ini, seluruh tubuhnya terkejut. Sudah terlambat untuk memukul Charlie. Dia berbalik untuk melihat ke sana dan berkata dengan penuh semangat, Mr. Orvel, apakah Anda sudah selesai berendam? Bagaimana perasaanmu? Tidak masalah. Orvel menjawab dengan santai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Saat berbicara, Orvel membawa sekelompok adik laki-lakinya dan berjalan ke arahnya. Menir Zeng dengan cepat menjelaskan, seorang pria malang memukul Liu. Saya akan membalas dendam Tuan Liu. Anak ini tidak terlalu mampu, tapi tulangnya agak keras. Liu Ming mencengkram perutnya, dan berteriak pada Tuan Orvel, Paman, lama tidak bertemu. Orvel meliriknya 2 kali sebelum tersenyum dan berkata, ternyata itu bestar kecil dari keluarga Liu, kamu cukup buruk, apakah kamu masih bisa dikalahkan di Arrows Hill? Itu terlalu memalukan bagimu. Orvel memiliki hubungan yang baik dengan ayah Liu Ming, jadi Liu Ming dianggap sebagai keponakan setengah tuanya, dan dia berbicara lebih langsung, dan dia sepenuhnya lebih tua. Liu Ming tidak berani membuat sedetik pun di depan Orvel, jadi dia harus berkata dengan memalukan, Paman, bukankah ini orang malang yang terpana, dan saya akan memberitahu dia biaya untuk memukuli saya nanti. Orvel mendengus dan berkata, aku benar-benar ingin melihat, siapapun yang begitu berani, bahkan kamu berani melawan. Orvel berjalan ke lingkungan itu, dan kemudian mendorong penjaga keamanan yang dikelilingi oleh lapisan dan melihat kerumunan. Segera setelah itu, dia melihat Charlie dengan ekspresi acuh tak acuh. Charlie memandang Orvel sambil bercanda, dan bertanya, Mr. Orvel, apakah kamu cukup usil? Orvel langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dikelilingi oleh sekelompok orang ini ternyata adalah Tuan Wade. Pada saat ini, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan sekarang. Jika dia secara tidak sengaja membuat marah Tuan Wade, bukankah dia harus mengikutinya? Terakhir kali Tuan Wade memberikan bantuannya dan menghadiahi dirinya sendiri dengan obat ajaib, dia sudah setia kepada Tuan Wade. Dia adalah anjingnya ketika dia lahir dan anjingnya yang mati ketika dia meninggal. Kali ini dia hampir tidak memiliki mata dan menggigit tuannya. Ini hampir bencana. Orvel buru-buru membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Mr. Wade, aku tidak tahu kamu yang datang. Orang-orang di sekitar tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Orvel yang terkenal begitu menghormati orang miskin. Bukankah ini aneh sekali? Charlie mengarahkan jarinya ke pemuda itu dan bertanya dengan lemah, apakah kamu kenal anak ini? Tuan Orvel bukanlah orang bodoh, mengetahui bahwa Liu Ming pasti telah menyinggung Tuan Wade. Saat ini, dia tidak peduli bahwa dia adalah anak seorang teman. Dia segera berjalan di depan Liu Ming dan menjatuhkan Liu Ming ke tanah dengan tamparan keras. Pegang rambutnya dan banting kepalanya ke lantai beton. Dengan ledakan, Liu Ming dihancurkan. Liu Ming menahan rasa sakit yang parah, dan bertanya, Paman kamu, untuk apa kamu memukulku? Tuan Orvel memelototinya, membanting langsung ke kepala Liu Ming lagi. Berani memprovokasi Tuan Wade, kau sangat tidak sabar.